Kami persilakan kepada Bapak Farhan untuk memberikan sambutan. Baik, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal, Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudaraku. Semoga damai di bumi, damai di hati, damai juga di keluarga Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk hadir di Gereja Injil Indonesia. Masa kecil saya habiskan dari Pagarsi, Gangsere, Gardu Jati, Kebon Jati, Kebon Kawu. Ini tempat main saya dari sejak umur 5 tahun sampai umur 12 tahun. Setelah itu ayah saya mengajak saya pindah ke Buah Batu. Tapi seumur umur sampai saya usia mau 56 tahun ini, baru sekarang saya masuk ke gereja di sini dan disambut dengan penuh kehangatan seperti keluarga. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, tema Natal kita pada hari ini adalah Allah datang menyelamatkan keluarga Indonesia. Tentu tema nasional ini memberikan makna yang luar biasa. Kata kuncinya adalah di keluarga. Ini menunjukkan bahwa kita ini di Indonesia adalah satu keluarga besar. Dalam satu keluarga sudah wajar apabila ada perbedaan-perbedaan. Seorang ayah tentu berbeda seleranya dengan sang ibu, dengan anak-anaknya apalagi, cucunya apalagi, cicitnya jangan-jangan gak pernah ketemu. Dan bahkan begitu banyak perbedaan dalam satu keluarga, dalam keluarga kita pun kadang juga tidak hanya berbeda karakter dan berbeda selera, bahkan juga berbeda keyakinan. Namun bagaimanapun juga kita tetap satu keluarga. Muncul dengan bahasa Sunda nanti sampai kasebelen anak, angger da dulur kene. Ya. Dalam satu keluarga ada rasa cinta kasih yang luar biasa. Tapi tentu saja dalam kekeluargaan yang dibingkai dalam kebangsaan dan nasionalisme ini, kita harus memiliki berbagai macam patokan filosofi. Filosofi yang selalu diyakini oleh bangsa Indonesia adalah filosofi dalam sebuah rangkaian kalimat panjang yang mungkin hanya sebagian pendeknya saja yang kita sangat familiar. Kalimat itu berbunyi Tanhana Dharma Mangruwa Bhinneka Tunggal Ika. Tanhana tiada, Dharma kebaikan, Mangruwa yang dua. Karena Bhinneka keanekaragaman itu tunggal menjadi eka, satu. Jadi nilai kebenaran itu hanya ada satu. Dan satu itulah yang kita yakini bersama. Nilai kebenaran itulah yang kemudian oleh para founding fathers-nya Indonesia and also of course the founding mothers of Indonesia pada tanggal 17 Agustus malam terjadi perdebatan luar biasa. Perdebatan yang kemudian diselesaikan hanya dalam waktu beberapa menit saja ketika ada usulan agar di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sila pertamanya dikatakan ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat untuk pemeluk agama Islam. Kalimat itu sangat sensitif, bahkan sampai hari ini itu pun masih diperdebatkan. Namun semuanya sudah selesai karena permintaan dari tokoh-tokoh seperti Matulesi, Maramis dan lain-lain meminta kepada Hatta, Syahrir, Natsir, Hashim Ashari agar kalimat tersebut dihilangkan. Bukan karena anti-Islam, tetapi kalau mau dilanjutkan maka setelah kalimat itu mesti ada kalimat kedua, menjalankan hukum yang sama untuk pemeluk agama Kristen, menjalankan hukum agamanya sendiri untuk agama Buddha, terus berlanjut sehingga kalimat pertama dari sila yang kita yakini itu bukan menjadi pemersatu, malah menjadi pemecah belah. Untuk itulah dalam waktu beberapa menit our founding fathers and mothers berkesepakatan kita hilangkan kalimat tambahan itu dan berkeyakinan pada satu nilai kebenaran, ketuhanan yang Maha Esa. Hadirin sekalian,
Perjuangan di ruang sunyi tersebut bukanlah sebuah perjuangan yang kemudian diglorifikasi sebagai sebuah cerita heroik, tetapi dalam sebuah perdebatan di ruangan yang sangat intimate, yang menunjukkan bahwa pemikiran dan pengorbanan yang dilakukan untuk hal tersebut bukanlah hal yang main-main. Kini, 80 tahun kemudian, kita mewarisi, dan sebagai pewaris adalah kewajiban bagi kita untuk menjaganya supaya tetap abadi. Saya lihat di sini banyak sekali tokoh-tokoh senior. Saya lihat ada Pak Editan, Pak Daniel Kosan, kemudian juga Ibu Flores hadir di sini. Ini bagian dari mereka yang telah menjaga warisan selama berpuluh-puluh tahun dan siap diwariskan kepada mereka yang berada di generasi yang lebih muda. Warisan yang sudah berjalan di yayasan ini sejak 100 tahun yang lalu lebih malah, ini harus tetap dijaga. Siapa yang menjaga? Kita semua, Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya juga menjadi bagian yang akan memikul tanggung jawab menjaga warisan ini. Karena saat ini saya telah dipercaya menjadi wali kota Bandung. Bukan seorang wali kota yang sempurna, bahkan seorang wali kota yang datang merendahkan hati saya di sini, menengadahkan tangan saya, menawarkan tangan saya untuk memohon bantuan pada Bapak Ibu semua. Karena saya tidak bisa membangun kota Bandung ini sendiri. Saya bukan seorang Superman yang akan menjaga Bandung sendirian. Saya butuh Anda semuanya. Kota Bandung butuh kita semuanya. Kota Bandung dibangun oleh dua kepentingan besar. Pertama, kepentingan kapitalisme kolonial yang ingin membangun jalan pos besar, pos weg. Anyar Panarukan itu lewat Bandung loh, mulai dari Ciberem sampai Cibiru. Yang kita kenal sebagai Jalan Sudirman, Jalan Asia Afrika, Jalan Ahmad Yani. Jalan itu tuh pos weg, Jalan Anyar Panarukan. Itu mewakili kepentingan kapitalisme kolonialis lewat sosok Dennis. Tapi dijaga oleh tokoh-tokoh yang waktu itu tokoh-tokoh Sunda yang diwakili oleh keluarga Wiratakusuma. Kesepakatan pun terjadi di titik kilometer 0 yang kita kenal sebagai Jalan Asia Afrika, tepat di depan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Di situ kesepakatan dibuat bahwa Kota Bandung adalah kota yang menjaga kesetimbangan, bukan keseimbangan. More than just equal, but also equilibrium. Bukan sekedar A dapat 10, B dapat 10, enggak. Tapi kesetimbangan. Artinya equilibrium. Artinya kami sebagai pemimpin di kota ini harus menjaga agar kepentingan semua kelompok bisa terjaga dengan baik sesuai dengan porsinya masing-masing. Itulah yang disebut dengan equilibrium. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami melakukan tugas ini walaupun penuh ketidaksempurnaan. Tetapi ketidaksempurnaan itulah yang justru akan menjadi ruang-ruang kerjasama kita. Di mana saya tidak mampu, Bapak Ibu mampu. Di mana Bapak Ibu tidak mampu, saya akan memampukan diri saya. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan Natal ini, saya hadir bukan sebagai wali kota yang kelihatan gagah, walaupun lumayan masih kasep sedikit. Tetapi saya datang sebagai salah satu anggota keluarga. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah senior, saya teh putra bapak ibu yang harus masih banyak dikasih nasihat. Untuk yang seumuran dengan saya adalah saudara sekandung, bisa kakak, bisa adik, yang akan sama-sama menanggung warisan dari orang tua kita. Untuk yang jauh lebih muda, kalian adalah adik-adikku dan anak-anakku yang akan mewarisi apa yang sedang kami kerjakan sekarang di masa mendatang. Kita adalah satu keluarga besar yang bernama Kota Bandung, yang bernama Jawa Barat, yang bernama Indonesia. Maka mari kita buka hati kita, biarkanlah Allah masuk untuk menyelamatkan keluarga Indonesia di Natal yang suci ini. Sekali lagi, selamat Natal, Tuhan berkati. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas penyambutan yang begitu hangat dan luar biasa. Saya pamit dengan menyampaikan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
我们在这里也是愿上帝从上头而的智慧来赐给司长先生和他的团队。 Ya kiranya hikmat dan berkat dari Tuhan juga boleh memimpin Bapak Wali Kota dan seluruh rombongan. 在他们希望在他们的治理下面，这个万隆的城市可以更美， Dan di dalam pemerintahan yang dipimpin beliau, Kota Bandung boleh semakin indah. 万隆的经济可以更繁荣， Dan ekonomi dari di Bandung bisa semakin maju. 万隆人们的生活可以更美好。 Dan penduduk Bandung boleh semakin sejahtera. 我们再一次向他们道来。 Dan Bapak dan rombongan akan berfoto bersama di sini. Dipersilakan. Ya. Hadirin diminta untuk berdiri. Apakah bisa lebih baik? Silakan.